Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa barakatihi wa bi'israri fid dharaini amin. Faslun, ini adalah fasal. Wa amma du'ful iman. Ya, wa amma du'ful imani. Wow di sini tidak ada wow di sini wow tidak ada amalnya ya, tidak ada fungsinya. Amma juga tidak ada fungsinya. Kemudian du'fu ini mubtada'nya. Mubtada'nya dia menjadi mudhof al iman mudhof ilaih seperti itu. Wa amma du'ful iman artinya dan adapun amma ini adapun dan adapun kelemahan iman. Adapun lemahnya iman fahuwa baliyatun azimah. Ya, seperti ini kan, seperti ini Bapak Ibu tadi kita membahas tentang salah cetakan. Ini salah benar-benar salah kalau ini. Ya, ini bak. Di sini kan kalau Bapak Ibu melihat itu bak ya, titiknya satu. Ini sebetulnya ya. Kok bisa tahu? Iya, Saya perbandingkan itu maksudnya jadi kitabnya Imam Abdullah Al-Haddad ini ada yang masyhur ya, yang populer itu ada 10 ya. Ada 10. Yang paling besar itu yang nomor satu namanya An-Nasaihud Diniyah. Ya, An-Nasaihud Diniyah. Alhamdulillah An-Nasaihud Diniyah ini saya pernah hatam, ya saya pernah menghatamkannya, pernah hatam ketika eh pernah saya membacanya di depan guru satu kali, kemudian saya ngajar mulai agak akan ke tengah itu sampai hatam selesai semuanya. Nah, itu kan dengan patokan satu kitab itu kita bisa pakai perbandingan kepada kitab-kitab beliau yang lain. Karena apa? Karena kitab yang nomor satu itu ya yang An-Nasaihudiniyah itu kitab yang paling besar, paling lengkap. Kemudian yang kitab-kitab lainnya setelah-setelahnya itu sekedar cuplikan-cuplikan saja biasanya. Ya, cuplikan-cuplikan saja. Jadi yang dibahas mendetail itu di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Jadi di sini bukan mbak ini ya, pakai ya. Baliyatun azimah itu. Baliyatun azimah. Adapun lemahnya iman, maka dia merupakan baliyah. Baliyah itu adalah bala. Bala itu apa? Bala itu musibah ya. Musibah yang besar. Bencana Lemahnya bisa iman saja. itu adalah musibah yang besar. Kenapa, Bapak? Bencana bisa saja. Iya, musibah yang besar. Wa khoslatun zamimah. Ya, wa khoslatun zamimatun. Ini tadi dibaca baliyatun azimatun. Karena ini huwa mubtada. Ya, baliyah ini jadi khobarnya, azimah sifat. Ini kan nakiroh, nakiroh. Ya. Wa khoslatun zamimah. Khoslatun zamimatun. Gitu. Ini juga sifat dan mausufnya. Ini zamimah, sifat, khoslah ini mausufnya. Wa khoslatun zamimah. Dan perangai yang tercela. Zamimah ini tercela. Tansya'u anha umurun mazmumatun. Tansya'u ini adalah fi'il mudhari ya. Fa'ilnya umurun. Tansya'u ini artinya nasya'a itu artinya adalah tumbuh. Tumbuh darinya perkara-perkara yang tercela. Dari apa ini? Dari lemahnya iman. Darinya ini hanya ini kembali kepada khoslatun zamimah ya. Dari perangai yang tercela itu tumbuh perkara-perkara yang tercela. Mislu seperti tarkil tarkil amal bil ilmi, seperti meninggalkan pengamalan ilmu. Kelemahan iman itu membuat seseorang meninggalkan pengamalan ilmu. Karena gini, jadi ketaatan seseorang, ya ketaatan seseorang atau kadar dari
rajinnya seseorang itu beribadah, semangatnya seseorang itu beribadah, itu tergantung kepada imannya. Ketika imannya kuat, ya misalnya Bapak Ibu ini merasakan di dalam kehidupannya, kok saya hari-hari ini, ya hari-hari ini itu merasa bahwasannya kok semangat untuk beribadah, ya semangat untuk baca Quran, semangat untuk sholat sunnah, dan semangat untuk berzikir dan lain-lain, itu menunjukkan bahwasannya imannya ini sedang pada level yang tinggi. Tapi kalau misalnya males, ya males, maka menunjukkan bahwasannya imannya itu berada di level yang rendah. Bagaimana tinggi rendahnya iman itu? Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam maknanya, ya di dalam maknanya Rasulullah bersabda, al iman yazid wa yanqus. Ya, iman itu kadang nambah, kadang berkurang. Turun. Ya, kadang nambah, kadang berkurang, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Seperti itu iman. Nanti di sini ada kiat-kiat bagaimana iman itu menjadi kuat, ya bagaimana iman itu jadi di level yang tinggi seperti itu. Ini akibat dari lemahnya iman itu meninggalkan pengamalan ilmu. Watarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan meninggalkan al amri bil ma'ruf, ya, memerintahkan dengan kebaikan, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Jadi cuek saja. Ada hal yang baik tidak dia sebarkan, ada hal yang buruk tidak dia larang. Ya, seperti cuek saja karena imannya sedang lemah. Wal amani bil maghfirah. Ya, wal amani fil maghfirah. Amani ini dari asal kata umniyah. Ya, umniyatun. Umniyatun itu artinya adalah berangan-angan. Berangan-angan di dalam pengampunan. Bila sa'yin laha, tanpa ada usaha untuknya. Ya, laha ini hanya kembali kepada al-maghfirah. Jadi hanya dia berangan-angan diberikan rahmat, diberikan pengampunan dari Allah Ta'ala tanpa ada usaha. Wal ihtimam birrizqi, dan bingung masalah rizki. Ya, bingung masalah rizki. Tawakalnya itu kurang. Karena apa? Karena imannya sedang pada level yang rendah. Wa khaufil kholqi, dan takut kepada makhluk. Ila ghairi dzalika minal akhlaqil masy'umah, kepada selain itu dari akhlak atau perangai-perangai yang al-masy'umah, yang sial, ya. Sya'umah itu artinya adalah sial. Sial itu ya jelek itu. Ini wa ala qadri imanil abdi, sesuai dengan level iman hamba, ya sesuai dengan kadar atau sesuai dengan level iman seorang hamba, yakunu imtithaluhu lil amri wajtinabuhu lin nahyi, ya sesuai dengan iman hamba, imtithaluhu lil amri, ya menjadilah taatnya atau patuhnya kepada perintah Allah Ta'ala, dan meninggalkannya kepada larangan Allah Ta'ala. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sesuai dengan level keimanan seseorang, bahwa seseorang tersebut akan taat atau akan malas untuk taat. Wa adallu dalilin. Ya, wa adallu dalilin, dan paling menunjukkannya dalil, ya, dalil yang paling besar, dalil yang paling nampak ala du'fi imanihi, atas lemah imannya, tarkuhu lil muwafaqat. Ya, tarkuhu lil muwafaqat. Dia meninggalkan al muwafaqat, hal-hal yang sesuai. Al muwafaqat itu sesuai, ya, sesuai. Hal-hal yang sesuai, sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan, dengan anjuran Allah dan Rasulnya. Wartika buhulil mukhalafat, dan melakukannya terhadap al mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran. Jadi jikalau ini termasuk dari
perkataan seorang pemikir Islam besar yang dijuluki dengan Badi'uz Zaman. Ya, Badi'uz Zaman itu apa namanya? Seseorang yang istimewa pada zamannya, orang yang luar biasa pada zamannya. Namanya Said Nursi, ya, mengatakan bahwasanya apabila engkau ingin tahu seberapa levelmu di hadapan Allah Ta'ala, maka lihatlah dengan apa Allah menyibukkan kamu. Ya. Kalau kamu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya rendahan, ya maka derajatmu atau levelmu di hadapan Allah itu ya rendah. Kalau kau melakukan hal-hal yang berharga di hadapan Allah Ta'ala, maka engkau merupakan seorang yang berharga di hadapan Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Semoga kita semuanya jadi orang-orang yang memiliki derajat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Fa'ala kulli mu'minin ayyas'a fi taqwiyati imanihi. Maka atas setiap mukmin untuk berusaha, ya, maka atas setiap mukmin untuk berusaha fi taqwiyati imanihi, di dalam menguatkan imannya. Bagaimana kiat-kiatnya untuk menguatkan iman itu? Wal umuru, dan perkara-perkara allati yaqwa bihal imanu. Al imanu ini menjadi fa'il dari yaqwa, yang iman tersebut dapat kuat, ya, dengannya, dengan perkara-perkara itu. Wa yazidu, kenapa? Wa yazidu salasa. Ahaduha, wa yazidu al-iman. Ya, wa yazidu al-iman. Dan perkara-perkara yang dengannya dapat bertambah iman itu salah satu ini dia menjadi khobar dari al-umuru. Ya, salah satu ini jadi khobar dari al-umuru. Ada tiga hal yang dapat memperkuat dan menambah iman seseorang. Ahaduha, yang pertama, ayyusghiya bisam'ihi ilal ayati wal akhbari allati fiha zikrul wa'di wal wa'idi wa umuril akhirati. Yang pertama adalah ayyusghiya. Dia mendengarkan dengan seksama. Ya, dia mendengarkan dengan seksama bisam'ihi, dengan pendengarannya, ilal ayat wal akhbar, kepada ayat-ayat dan riwayat-riwayat, ya, ayat-ayat dan riwayat-riwayat allati, yang fiha, di dalamnya terdapat zikrul wa'di, penyebutan tentang janji-janji Allah Ta'ala, wal wa'idi, dan penyebutan tentang ancaman-ancaman Allah Ta'ala, wa umuril akhirati, dan juga menyebutkan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat. Itu kiat yang pertama. Ya, jadi dia mengingatkan dirinya sendiri dengan cara mendengarkan ayat-ayat Allah atau riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW atau dari para sahabatnya atau dari tabiin atau dari ulama, ya, tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan ancaman yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berdosa. Seperti itu. Itu dapat menguatkan iman seseorang. Kalau tidak paham tentang ayat secara langsung atau tidak paham akan hadis secara langsung, maka ya berarti harus merujuk kepada ulama. Ya, harus merujuk kepada ulama. Intinya, ya jangan bosan-bosan untuk mengaji. Ya, jangan bosan-bosan untuk mengikuti kajian, untuk mengikuti pengajian. Seperti itu. Supaya apa? Kita mengingatkan diri kita sendiri barangkali di dalam ucapan, ya, dalam ucapan dari seorang yang berbicara itu dapat diterima oleh diri kita, oleh hati kita, oleh roh kita, sehingga dapat tergugah diri kita untuk tambah taat kepada Allah Ta'ala. Tuh, mendengar ayat, mendengar riwayat,
Kemudian juga memperhatikan, mendengarkan dengan seksama wa ila qososil anbiya, kepada kisah-kisah para nabi. Ya. Wa ma uyidu bihi minal mu'jizat, dan apa yang mereka diperkuat dengannya dari mukjizat. Ya, membaca, bisa kita dengan membaca, ya, membaca kepada kisah-kisah para nabi dan bagaimana Allah Ta'ala memperkuat mereka dengan mukjizat. Mukjizat itu hal yang tidak dapat dilakukan oleh makhluk, ya, jikalau dia tidak diberikan kemampuan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang menurut pandangan makhluk itu dia mustahil. Tapi bisa hal tersebut terjadi karena kudroh atau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim, beliau tetap hidup, ya, meskipun dibakar dengan api yang besarnya itu segunung. Nabi Musa, ya, bisa membelah lautan. Padahal itu di dalam benak kita hal yang mustahil. Tapi Allah Ta'ala memampukan beliau-beliau itu untuk hal tersebut. Ini. Wa mahalla, dan apa yang terjadi bimu'anidihim, ya, kepada para penentang para nabi itu, minal musillat, ya, dari hal-hal yang mencerai berikan mereka, dari hal-hal yang membuat mereka kalah. Wa ila ma kana alaihi salafus salihu minaz zahadati fid dunya war raghbati fil akhirah. Dan juga membaca, mendengarkan cerita-cerita para salaf soleh, para pendahulu yang baik, ya, para pendahulu yang baik. Pendahulu yang baik itu ya bisa ulama, bisa juga mungkin dari mbah-mbah kita, ya, dari kakek kita, nenek-nenek kita, yang mereka itu punya riwayat hidup yang baik. Riwayat hidup yang baik itu diantaranya apa? Diantaranya adalah az-zahada fid dunya, memiliki sifat atau perangai tidak cinta terhadap dunia. Ya, az-zahada, zahada itu zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu ya apa namanya, di dalam hatinya itu, ya, tidak ada keterikatan dengan dunia. Meskipun dia punya harta yang banyak, meskipun dia di sakunya dolar-dolar itu tebel, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Jadi uang atau harta itu hanya ada di tangan dan di saku saja, tidak sampai ditaruh di dalam hati. Itu zuhud fit dunya. Jadi zuhud itu bukan bukan seseorang dia tidak memiliki tidak memiliki harta sama sekali, ya. Kalau tidak memiliki harta sama sekali, ya namanya bukan zuhud, ya. Namanya memang nggak punya. Namanya sudah melarat dia. Zuhud apa? Tidak ada yang dia punya. Kalau misalnya dia punya, ya, dia punya, kemudian tidak dia masukkan di dalam hatinya, itu yang namanya zuhud. Kalau nggak punya apa-apa, ya memang apa yang mau dimasukkan di dalam hatinya. Kecuali kalau dia itu sudah levelnya itu level hubud dunia, ya, hubud dunia, dia cinta terhadap dunia, meskipun dia tidak memiliki tidak memiliki dunia, tapi kecintaannya di dalam hatinya terhadap terhadap dunia itu besar. Ini ada cerita, ada dua saudara, yang saudaranya yang satu ini dia rumahnya kita sebutlah A gitu, ya. Si A ini dia tempat hidupnya itu di desa, ya, di desa, di pinggiran dekat pesisir. Setiap hari itu dia cari ikan untuk makan. Rumahnya itu reot sudah. Kemudian yang B, ya, saudaranya ini hidupnya itu di kota, kota besar. Kemudian si A ini dia jadi kiai di rumahnya, dia punya murid. Kemudian di muridnya ini dia suatu hari tanya kepada gurunya si A, ya, wahai guru,
apakah ada seseorang di dunia ini yang lebih mulia dari engkau? Ya, engkau ini merupakan seorang yang berilmu, kemudian engkau hidup qanaah, ya apa adanya, rumahmu reot, terlihat bahwasanya engkau ini tidak hubud dunia sama sekali. Apakah ada orang yang levelnya itu atau makomnya itu seperti engkau? Kemudian gurunya ini dia menyuruh si murid, wahai muridku, kamu kalau ingin untuk mengetahui seseorang yang lebih mulia dari aku, silakan kamu pergi ke kota. Ya. Kemudian cari di kota itu namanya Syekh Fulan. Syekh Fulan, si B tadi. Kemudian kalau kamu ketemu dia, sampaikan salamku kepada dia. Muridnya pergi ke kota untuk tujuan mencari seseorang yang lebih mulia daripada gurunya, si Syekh tadi. Kemudian tanya-tanya kepada orang yang ada di kota itu, hampir semua orang yang di kota itu mereka mengenal orang yang mulia ini. Ya, karena apa? Karena dia merupakan orang yang kaya raya, rumahnya itu seperti istana. Ya sudah jadi eh, kebiasaannya di dalam masyarakat. Kalau ada orang yang konglomerat, ya siapa yang tidak mengenalnya? Itu pasti itu di mana-mana terjadi. Ada konglomerat ya pasti terkenal, populer, viral. Orang pada tahu kepada orang ini. Si murid ini ketika melihat rumah Syekh tadi seperti istana, dia terbingung-bingung. Kok bisa guruku dia mengatakan bahwasanya orang yang ada di dalamnya itu lebih mulia daripada guruku. Padahal dia kelihatan punya rumah mewah, hartanya berlimpah. Nah, ini kan dia tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kewalian. Ya, dianggap tidak zuhud. Yang seperti itu dianggap tidak zuhud. Ya, kemudian ketika sudah bertemu kepada si B tadi, ya, Syekh yang B tadi, kemudian muridnya menyampaikan salam dari syekhnya yang di kampung kepada syekh ini. Ya, salam balik ya kepada gurumu. Ya, si syekh ini dia ngomong, salam balik kepada gurumu. Apa pesannya kepada gurunya itu? Saya pesan kepada gurumu, ya, jangan kamu, jangan hatimu kamu ikatkan dengan dunia. Ya, jangan hatimu kamu ikatkan kepada dunia. Tambah bingung lagi si muridnya. Kok bisa? Si orang yang kaya raya konglomerat itu ngomong jangan ikatkan hatimu kepada gurumu, kepada dunia itu kepada orang yang rumahnya reot, ya cari makan itu mau makan sekarang dia baru cari sekarang, berarti kan melarat ya, konglomerat pesan seperti itu kepada orang yang melarat. Ketika disampaikan oleh muridnya kepada gurunya yang di kampung itu, gurunya ini sadar, oh iya, betul memang apa yang dikatakan oleh syekh yang ada di kota itu. Aku setiap hari, ya hatiku ini terikat dengan dunia, di mana ketika aku bangun pada pagi hari, ya bangun pada pagi hari, itu yang kepikiran di dalam benakku adalah sekarang aku cari ikan di laut yang sebelah mana supaya aku bisa dapat ikan dan bisa makan pagi ini. Kemudian setiap malam aku kepikiran, wah bagaimana ini kalau misalnya datang angin dan rumahku roboh menimpa aku mau tinggal di mana? Ini yang seperti ini eh, di dalam apa ya, di dalam dunia orang-orang yang zuhud seperti itu sudah bahkan keterikatan kepada dunia. Wah, ini kalau kita ukur dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita kan utut. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang seperti itu. Ini adalah orang-orang yang khusus ya, memiliki perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan hidup mereka. Walhasil seperti itu. Jadi
salah satu cara untuk menguatkan dan menambah iman itu kita mengetahui kisah-kisah para pendahulu-pendahulu yang soleh itu bagaimana mereka itu zuhudnya terhadap dunia dan bagaimana mereka itu tertarik kepada akhirat. Ila ghairi dzalika minal adillah as-sam'iyyat. Ya. Kepada selain itu dari dalil-dalil yang sifatnya sam'i. Asani, cara yang kedua, kiat yang kedua ini adalah ayan zuro bi'ainil istibsor wal istidlal ila malakutis samawati wal ard wa ma fihima min ajaibil ayat wa bada'il masnu'at. Hendaklah dia melihat dengan mata al-istibsor. Al-istibsor itu mendalami, ya, mendalami, bukan hanya melihat tapi merenungi, mendalami wal istidlal dan mencari-cari ila malakutis samawati wal ard di kerajaan langit dan bumi. Ya, dia melihat kepada alam semesta ini, melihat kepada alam semesta dan merenunginya. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini, bagaimana keseimbangan di dalam alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput, ya, tidak ada yang luput, tidak pernah kita jumpai ada matahari yang terbit telat atau tenggelam telat, tidak pernah kita menjumpai hal yang seperti itu, tidak pernah kita menjumpai kalau misalnya manusia ketika dia itu dilahirkan sebagai manusia nanti lama-lama berevolusi jadi kerbau atau apa itu kan merupakan keseimbangan ya, itu merupakan keseimbangan ya manusia saja tetap seperti itu pertumbuhannya, metabolismenya dan lain-lainnya itu ya tetap seperti itu, tidak bisa dia itu berubah menjadi atau berevolusi menjadi hal yang lain. Itu merupakan sudah aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan merenungi hal-hal yang seperti itu ya wa ma fihima dan apa yang ada di dalam langit dan bumi min ajaibil ayat, dari keajaiban-keajaiban al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, wa badai masnu'at. Badi ini istimewa, luar biasa. Al-masnu'at ini adalah makhluk-makhluk ciptaan yang luar biasa. Ya, melihat kepada alam semesta ini dengan pandangan mendalami, mendalami sambil merenungi betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu, dikdaya Allah yang seperti itu, cuma menuntut kita, ya, menuntut kita dengan sesuatu yang mudah, ya, mudah, murah, bahkan tanpa biaya, apa itu? Salat, ya, salat lima waktu. Allah Ta'ala dari memberikan kita hidup 24 jam, ya, memberikan kita bisa bernafas setiap saat dengan enak, nafas segar, kemudian kita bisa bergerak. Coba bayangkan kalau misalnya di dalam tubuh kita ini ya, dibuat beberapa menit saja di dalam tubuh kita ini fungsi dari sendi-sendi kita tidak berfungsi. Nah, kita jadi kaku seperti ini, nggak bisa noleh, nggak bisa ngambil apa-apa kan. Jadi itu merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada kita, bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa melakukan segala sesuatu. Itu, tapi Allah Ta'ala sebagai gantinya hanya meminta, ya, hanya meminta dari 24 jam itu, hanya diminta Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling lama, ya, sekhusyuk-khusyuknya kita sholat lima waktu itu mungkin paling lama itu setengah jam dalam satu hari, ya 24 jam bandingannya itu dengan setengah jam. Itu kan merupakan sudah kemurahan Allah Ta'ala. Ketika kita berpikir hal yang seperti itu, maka kita akan temui bahwasanya murahnya Allah Ta'ala itu dengan ketaatan kita tidak sebanding. Dengan itu kita bisa termotivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma contoh ya, cuma contoh. Nanti bisa dijabarkan lebih jauh. Ayat yang ketiga, ayyual zifa. Ini enggak ini. Ini faknya ini keliru. Faknya ini pakai ba. Ya, faknya ini bukan fa tapi pakai ba. Ayyuwadhiba. Yuwadhiba itu rajin. Ya. Ayyuwadhiba
rajin, tekun alal amali bis solihat, atas mengamalkan kebaikan. Wa yahtariza, dan mengantisipasi minal wuku'i fil ma'asi was sayyiat, dari terjatuh di dalam kemaksiatan dan kejelekan. Fa innal iman qaulun wa amal. Karena iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa kullu hadhil madhkurat, dan setiap yang dijelaskan tadi, yazidu bihal iman, dapat menambah iman. Wayakwa bihal ikon, dan keyakinan itu semakin kuat ya dengan apa-apa yang telah disebutkan oleh beliau tadi. Wallahul musta'an. Ya, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, memberkahi kita, menuntun kita di dalam jalannya, selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk taat kepadanya, baik itu kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan di dalam berpikir, dan lain-lainnya. Dan juga semoga kajian pada malam hari ini dapat menambah iman kita, dapat menuntun kita menjadi orang-orang yang lebih baik setiap saat, semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihiasi hari-hari kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di dalam perjuangan apa saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada para saudara-saudara kita itu, memberikan kesabaran kepada mereka, dan semoga semuanya diberikan kelancaran hidup di dunia, bahagia bahagia akhirat. Ala hadhihi niyya wa kulli niyya min niyatin shalihah jami'a ala khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. Na'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت Ya, عليهم. sebelum saya tutup, mungkin ada komentar atau ada apa ya, pertanyaan, ada Ada Ustaz, tambahan, silahkan. tadi Ustadz mengatakan al-ihtimamu birrizki itu bingung dengan rezeki. Ya, Saya pernah dengar ihtimam itu kan perhatian Ustaz. ya. Bisa ihtimam itu bisa perhatian dari ihtamma, bisa juga dari ham itu Gitu. merupakan kerisauan, risau, ya, risau, Gelisah. ya, gelisah. Gitu ya. Baik, Ustaz. Kalau ada satu redaksi zikir pagi dan sore itu, wa na'udzubika minal hammi wal Wal hazan, hazan. ya, minal hammi wal hazan. Kami itu kepadamu dari kerisauan, wal hazan, dan kesedihan. Nah, syukur Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Yang lain mungkin yang bukan pertanyaan tapi komentar, silahkan. Kalau misalnya saya mau mengirimkan voice note bacaan bisa Ustaz ya? Silakan Bapak, tapi apa namanya, lewat jalur pribadi Bapak ya. Oh iya, Lewat jalur ya pribadi. supaya dikoreksi buat latihan sendiri aja. Ya, bisa Bapak. Insya Allah kita bantu. Ada lagi? Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.